Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak nyaman berbicara di sini, jadi ayo pergi ke bawah tanah dulu. Tao Xie melihat sekeliling, dan cahaya melintas di matanya saat dia melambaikan tangan di udara. Han Li langsung diselimuti oleh kekuatan lembut, setelah itu penglihatannya kabur, dan dia muncul di istana bawah tanah. Tao Xie, emas di dalam peti mati kristal juga telah terbangun, dan dia berdiri di samping. Tidak hanya itu, ada juga dua boneka humanoid yang berdiri di sampingnya. Kedua boneka ini identik dalam penampilan dengan Tao Xie, kecuali yang satu berwarna hitam sedangkan satunya berwarna putih. Boneka hitam itu memelototi Tao Xie dengan tatapan ganas di matanya, seolah hendak melahap Tao Xie. Sebaliknya, boneka putih itu memasang senyum hangat dan khusyuk di wajahnya, yang merupakan pemandangan yang meyakinkan untuk dilihat. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, dan dia menoleh ke Tao Xie. Namun, ketiga boneka itu tidak mempedulikan Han Li karena mereka semua terfokus pada Tao Xie. Boneka emas itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi pandangan aneh melintas di matanya sebelum mengalihkan pandangannya. Huff, Anda beruntung telah melampaui kesengsaraan surgawi Dao, tetapi jangan terlalu sombong, aku akan membunuhmu suatu hari dan menggantikanmu. Boneka hitam itu terkekeh dingin. Selamat telah mencapai leluhur Dao, rekan Taois. Apakah Anda punya instruksi untuk kami? Boneka putih itu memiliki penampilan yang persis sama, tetapi ekspresinya benar-benar berbeda. Ia memiliki senyum hangat di wajahnya saat ia berbicara. Saya memang memiliki beberapa hal yang memerlukan bantuan Anda. Rekan Taois Black Spirit, lakukan perjalanan ke kota boneka dan beritahu Sasin bahwa saya telah keluar dari pengasingan sehingga dia dapat membuat persiapan, perintah Dao Xie. Boneka hitam itu cukup enggan untuk melakukannya, tetapi ia tetap pergi tanpa ragu-ragu. Rekan Taois White Spirit, tolong nonaktifkan pembatasan spasial di sekitar reruntuhan besar dan bawa semua orang dari kota boneka ke sini, kata Tao Xie kepada boneka putih itu. Boneka putih itu memberikan tanggapan setuju sebelum juga pergi. Adapun rekan Taois Gold Spirit, pergi dan buat beberapa persiapan. Aku akan mengaktifkan kekuatan esensial dari akumulasi skala alam untuk membuka lorong spasial ke dunia luar, kata Tao Xie kepada boneka emas. Boneka emas itu mengangguk sebelum pergi juga. Han Li menyaksikan ketiga boneka itu pergi satu persatu, wajahnya terlihat serius. Rekan Han sepertinya sangat penasaran dengan ketiga boneka ini, kata Tao Xie sambil duduk di kursi di samping Han Li. Iya, ada beberapa. Ketiga boneka ini tampaknya memiliki kecerdasan yang lengkap. Aku ingin tahu seperti apa boneka itu. Han Li mengangguk dan bertanya. Dengan pengalaman Sobat Han, aku yakin kamu sudah punya ide kan? Mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Tao Xie bertanya sambil tersenyum. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, rekan Tao Xie. Mungkinkah ketiga boneka ini ada hubungannya dengan ketiga mayatmu? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Haha, rekan Han benar. Aku memang telah menyegel tiga mayatku ke dalam tiga boneka ini. Tao Xie tertawa terbahak-bahak. Saya mendengar bahwa para kultivator ranah Dewa Agung dan di atasnya merasa sangat merepotkan untuk menangani ketiga mayat tersebut. Ketiga mayat tersebut tidak dapat dibunuh karena akan membahayakan tuan rumah, tetapi menjaga mereka di sisinya dapat menyebabkan serangan balik kapan saja. Inilah mengapa pengadilan surgawi mencoba menyegel mereka ke dunia debu. Memikirkan bahwa rekan Tao Xie mampu menyegel tiga mayat ke dalam boneka-boneka ini dan menyimpannya di sisinya cukup mengesankan. Han Li berseru kaget. Kamu benar, rekan Han. Ketiga mayat itu memang sulit untuk ditangani. Kebanyakan Dewa Agung dan leluhur Dao akan menyegel tiga mayat yang telah mereka potong.
Saya hanya berani menjaga mereka di sisi saya karena saya berkultivasi hukum boneka, yang berspesialisasi dalam kontrol, kata Taoist Xie. Han Li mengangguk setelah mendengar ini, merasa telah belajar banyak dari percakapan ini. Pengalaman para kultivator Dewa Agung bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah didengar. Rekan Taoist Xie, mari kita kembali ke bisnis. Apa yang baru saja kamu katakan? Dia kemudian bertanya, tidak usah terburu-buru. Biarkan aku selesaikan dulu, rekan Han. Seperti yang sudah Anda duga, identitas saya terkait dengan dinasti Sun Ye. Sebenarnya, saya adalah adik dari Kaisar Suci saat ini, Si Kong Yu, jadi saya adalah paman Si Chuan Kong, kata Taoist Xie perlahan. Meskipun Han Li menduga bahwa Taoist Xie terkait dengan dinasti Sun Ye, dia tidak menyangka akan seperti ini. Jika kamu adalah adik dari Raja Iblis, mengapa kamu ada di sini di alam skala? Terlebih lagi, dari apa yang saya dengar dari RG dan Tuan Kota Sasin, kalian berdua tampaknya bermusuhan, tanyanya. Ceritanya panjang. Aku harus kembali ke masa ketika kita memperebutkan tahta Kaisar Suci. Aku tidak akan merincinya, tapi pada akhirnya, dia menang sementara aku dikalahkan. Dia bahkan mengeluarkan hukum kekuasaan. Ruang yang telah saya kembangkan dengan susah payah. Untungnya, saya masih cukup mampu, dan dengan bantuan orang lain, saya dapat melarikan diri dari Si Kong Yu dan bersembunyi di alam skala, kata Taoist Xie dengan tenang. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tetapi hatinya kacau balau. Taoist Xie membuatnya terdengar sederhana, tetapi pertempuran saat itu pasti sangat intens. Selain itu, penyebutan Taoist Xie tentang hukum ruang yang diekstraksi cukup mengejutkannya. Namun, ini sepertinya terkait dengan rahasia dinasti Sun Ye, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Begitu, tapi aku yakin Si Kong Yu tidak akan melepaskanmu begitu saja, kata Han Li sambil mengangguk. Tentu saja, ikan luar angkasa batu tampaknya lembut dan murah hati, tetapi dia sebenarnya sangat pendendam, jadi dia secara alami ingin menyingkirkanku. Namun, batas luar angkasa Jilin adalah ruang khusus yang telah ada di alam suci sejak zaman kuno. Siapapun yang memasuki ruang ini akan benar-benar ditekan kultivasinya, dan mereka yang berada di atas tahap Dewa Agung Surgawi tidak akan dapat memasuki tempat ini. Ikan batu luar angkasa juga tidak akan dapat memasuki tempat ini, jadi saya dapat untuk bertahan hidup. Taoist Xie mengangguk. Bahkan kultivator Dewa Agung tidak bisa masuk ke skala realem. Mungkinkah seseorang telah menetapkan batasan di sini? Tapi apakah benar ada batasan yang bisa membatasi Si Kong Yu? Han Li bertanya dengan alis berkerut tak percaya. The Scale Realm adalah ruang yang diciptakan oleh leluhur Dao primordial. Senior itu menetapkan hukum yang ketat di sini, dan justru karena hukum tersebut sangat keras sehingga telah mengganggu keseimbangan Dao besar langit dan bumi di sini, yaitu mengapa tempat ini sangat tandus, jelas Taoist Xie. Oh, begitu. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum melihat sekeliling dengan sedikit keheranan di matanya. Penguasaannya atas hukum langit dan bumi berangsur-angsur membaik, tetapi dia hanya dapat memengaruhi area tertentu di sekitarnya dengan hukum langit dan bumi, dan semuanya akan kembali normal setelah dia mencabutnya. Leluhur Dao primordial itu mampu memengaruhi seluruh alam skala dengan hukum langit dan bumi, dan itu tidak berubah bahkan setelah ratusan juta tahun. Rekan Han, basis kultivasimu belum mencapai level itu, jadi kamu tidak begitu mengerti. Namun, dengan bakatmu, aku yakin kamu akan segera mencapai level itu, kata Taoist Xie sambil tersenyum. Saya harap itu seperti yang Anda katakan, Taoist Xie. Karena ada undang-undang seperti itu di sini, bagaimana Anda bisa memasuki tempat ini dan mencapai tingkat leluhur Dao di sini? Han Lai bertanya. Saat itu, basis kultivasi saya jatuh ke tahap Dewa Primordial setelah Si Kong Yu mengeluarkan hukum langit dan bumi dari saya, jadi saya bisa memasuki tempat ini. Selanjutnya,
Setelah datang ke sini, saya cukup beruntung untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Dao primordial itu, jadi saya menjadi setengah pemilik alam skala, itulah sebabnya saya tidak terikat oleh hukum tempat ini, Taois Xie menjelaskan. Begitu, lalu apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana kamu menjadi boneka dan lari ke alam bawah? Han Li bertanya dengan anggukan. Berada di tempat ini, saya tidak bisa lagi mengembangkan hukum ruang, jadi saya beralih ke hukum mendalam lainnya, hukum boneka, yang juga merupakan hukum yang dikembangkan oleh leluhur Dao primordial itu. Saya cukup berbakat dalam hukum boneka, dan dengan bantuan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Dao itu, saya dapat mencapai puncak ranah Dewa Agung setelah membunuh 2 mayat. Namun, tepat ketika saya akan membunuh mayat terakhir, saya dikhianati oleh pengkhianat itu, dan si Kong Yu turun tangan, mengakibatkan kegagalan saya dan kematian tubuh fisik saya. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menyegel jiwa dan ingatan saya menjadi boneka, yaitu kepiting emas itu, dan saya mengirimkannya ke alam bawah untuk mempersiapkan kembalinya di masa depan. Saya yakin rekan Han tahu semua yang terjadi setelah itu, jadi saya tidak akan menjelaskannya, desah Taois Xie. Han Li mengangguk sebagai jawaban. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan dari bantuan saya, rekan Taois Xie? Meskipun saya telah menjadi leluhur Dao, saya masih lebih cenderung kalah melawan si Kong Yu. Jika saya ingin membalas dendam, saya harus mencari bantuan dari luar, kata Taois Xie sambil melihat ke arah Han Li. Mungkinkah kamu ingin aku bergabung denganmu untuk melawan si Kong Yu? Han Li mengangkat alis karena terkejut. Itu benar. Taois Xie mengangguk sambil tersenyum. Kamu menganggapku terlalu tinggi, Taois Xie. Meskipun aku cukup mampu, aku hanya seorang kultivator tahap dewa primordial. Aku jauh lebih lemah daripada si Kong Yu, jadi bagaimana aku bisa membantumu? Han Li terkekeh. Tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, rekan Han. Memang benar bahwa kamu tidak akan dapat mengancam si Kong Yu dalam waktu dekat, tetapi dengan bakat dan kekayaanmu, hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai tingkat kami. Selain itu, dengan begitu banyak bukaan di tubuh Anda, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat begitu Anda meninggalkan tempat ini. Saya percaya hari itu tidak akan terlalu jauh, kata Taois Xie sambil tersenyum. Hati Han Li tersentak mendengar ini. Jadi inilah mengapa Taois Xie bersedia membantunya memperbaiki tubuh fisiknya. Namun, meskipun dia berteman dengan Taois Xie, dia telah memenuhi janjinya. Jika dia sembarangan terlibat dalam pertempuran antara dua leluhur Dao, dia akan menjadi debu. Dengan pemikiran ini, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Jangan khawatir, rekan Han, aku tidak memintamu untuk tinggal di sini sekarang. Aku hanya ingin kamu kembali dan membantuku di masa depan saat kamu cukup kuat. Selain itu, saya tidak akan membiarkan rekan Han terlibat dalam pertempuran saya dengan si Kong Yu secara gratis. Ambil ini sebagai kepentingan dari janji kami, kata Taois Xie sambil mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya. Han Li menerima botol giok dan membukanya untuk menemukan bola cahaya putih yang perlahan berputar di dalam botol. Dengan setiap revolusi, bola cahaya putih akan berkedip dan membengkak seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Di tengah bola cahaya itu ada pil putih dengan bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Itu sangat dalam dan memancarkan aura kehidupan yang sangat kuat. Ini adalah, mata Han Li berkilat. Aura yang dikeluarkan pil itu sangat mirip dengan hati Taois Xie. Pil ini dikenal sebagai pil kebenaran yang mendalam, dan disempurnakan menggunakan esensi penting saya bersama dengan banyak bahan berharga lainnya. Meskipun pil ini tidak digunakan untuk menyempurnakan jiwa sejati seseorang, pil ini mengandung cukup banyak esensi kebenaran yang mendalam, yang seharusnya cukup bagi Anda untuk maju ke alam Dewa Agung di masa depan, jelas Taois Xie.
Han Li terkejut sekaligus senang mendengar ini. Dia telah membaca tentang esensi kebenaran yang mendalam berkali-kali di buku-buku, dan itu adalah item penting bagi seseorang untuk maju ke alam Dewa Surgawi Agung. Untuk maju ke alam Dewa Surgawi Agung, selain memiliki kultivasi yang memadai dan membuka 360 lubang abadi, hal terpenting adalah menyelesaikan transformasi jiwa seseorang dari jiwa normal menjadi jiwa sejati Surgawi Agung. Untuk menyelesaikan transformasi ini, seseorang membutuhkan esensi kebenaran yang mendalam. Esensi kebenaran yang mendalam sangat berharga, dan dikatakan bahwa hanya dengan melewati 9 angin astral langit dan memasuki luar angkasa yang sangat berbahaya seseorang dapat menemukan sedikit darinya. Itu adalah benda ilahi surgawi yang mendalam yang sebenarnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa si Zhan Feng memasuki alam skala akumulasi, kemungkinan besar untuk mendapatkan esensi kebenaran yang mendalam yang cukup baginya untuk maju ke alam Dewa Surgawi Agung di masa depan. Terima kasih, rekan Tao Xie. Ini memang sesuatu yang saya butuhkan. Han Li menerima botol giok tanpa ragu-ragu. Senyum muncul di wajah Tao Xie saat melihat Han Li menerima botol itu. Aku bukanlah orang yang tidak masuk akal karena memberiku harta yang begitu berharga, rekan Tao Xie. Aku pasti akan kembali untuk membantumu di masa depan ketika kultivasiku cukup kuat, kata Han Li dengan serius. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Pil kebenaran yang mendalam ini jauh dari cukup untuk membalas kebaikan rekan Han. Jika kamu butuh sesuatu dariku, jangan ragu untuk bertanya, kata Tao Xie sambil tersenyum. Kalau begitu, aku punya sesuatu yang aku ingin merepotkanmu, rekan Tao Xie, kata Han Li saat hatinya sedikit tergerak. Tao Xie sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menjawab, oh, ada apa? Ini masih tentang Weeping Soul. Kekuatan rekan Tao Xie telah meningkat pesat, jadi aku harap kamu bisa merawatnya, kata Han Li. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Tao Xie hanya mengajarinya teknik rahasia penyegelan, dan pada saat itu, dia tidak dapat memeriksa Weeping Soul Beast secara mendetail. Tidak masalah. Tao Xie mengangguk. Cahaya keemasan memasuki tubuh Han Li dan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang berputar di dantiannya. Sama seperti sebelumnya, tekanan dari ruang sekitarnya langsung menghilang dan energi spiritual surgawi di tubuhnya mulai bersirkulasi lagi. Dia segera membuka ruang cabang bunga. Keduanya kemudian memasuki ruang cabang bunga. The Weeping Soul Beast berbaring di tempat tidur dengan serangkaian pola berurat hitam muncul di sekujur tubuhnya, membentuk teknik penyegelan yang mengeluarkan semburan aura penyegelan. Ini adalah teknik rahasia penyegelan yang diajarkan Tao Xie kepadanya. Tao Xie berjalan ke Weeping Soul Beast dan dengan hati-hati memeriksanya, di mana alisnya sedikit berkerut. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dan ekspresinya sedikit menggelap. Tao Xie mengangkat tangan dan menunjuk satu jari ke glabella Weeping Soul Beast, di mana cahaya hitam muncul di ujung jarinya sebelum berkembang biak keluar. Tubuh The Weeping Soul Beast bergetar sedikit, dan tampaknya berada di ambang kebangkitan. Ekspresi gembira muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Namun, di saat berikutnya, Weeping Soul Beast jatuh diam lagi. Sementara itu, ekspresi Tao Xie sedikit berubah, dan dia membalikkan tangan untuk melepaskan seberkas cahaya hitam yang menghilang ke dalam glabella Weeping Soul Beast. The Weeping Soul Beast bergidik sedikit lagi sebelum segera terdiam lagi. Ekspresi Tao Xie suram saat dia perlahan menarik tangannya dengan alis berkerut. Bagaimana kabar Weeping Soul Beast, rekan Tao Xie? Han Li bertanya dengan sedikit gelisah. Kondisi rekan Tao Weeping Soul Beast sangat aneh. Dia tampaknya telah terluka oleh semacam kekuatan hukum yang sangat kuat, dan kesadarannya terus menghilang. Saya hanya dapat menstabilkan kondisinya, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan untuk menyembuhkannya, jawab Tao Xie dengan menggelengkan kepalanya. Jika bahkan leluhur Dao sepertimu tidak bisa menyembuhkan Weeping Soul Beast,
lalu siapa lagi yang bisa? Hati Han Li tenggelam setelah mendengar ini. Meskipun High Priest dari ras iblis belum memperlakukan Weeping Soul Beast, bahkan Taoist Xie tidak berdaya untuk melakukan apapun, jadi High Priest pun tidak akan bisa melakukan apapun. Tidak perlu sedih, rekan Daoist Li. Leluhur Dao tidak maha kuasa, dan hukum boneka yang saya kembangkan fokus pada kontrol daripada menyelamatkan nyawa. Ada banyak hukum di dunia ini, dan semuanya jauh lebih dalam dari yang bisa Anda bayangkan. Aku mungkin tidak bisa menyelamatkan Weeping Soul Beast, tapi ada orang lain yang bisa, Taoist Xie terkekeh. Begitukah? Siapa orang itu? Han Li buru-buru bertanya. Dia adalah High Priest of the Sacrificial Hall yang si Chuan Kong ceritakan padamu. Dia memupuk hukum yang menargetkan jiwa, dan dia mencapai level yang sangat tinggi, jadi dia seharusnya bisa menyembuhkan Weeping Soul Beast, jawab Taoist Xie. Begitu, terima kasih atas bimbinganmu, rekan Taoist Xie. Mata Han Li berbinar saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Sekarang pangeran pertama sudah mati, kemungkinan besar akan jauh lebih merepotkan untuk meminta bantuan High Priest, dan itu bahkan bisa meningkat menjadi konflik langsung dengan dinasti Sun Knight. Namun, untuk Weeping Soul Beast, dia tidak punya pilihan. Kapan kamu akan membuka lorong spasial, rekan Taoist Xie? Han Li dengan cepat mengambil keputusan. Meskipun saya telah maju ke tahap leluhur Dao, saya masih perlu melakukan beberapa persiapan untuk membuka lorong spasial ke dunia luar. Selain itu, Anda bukan satu-satunya yang membuka lorong spasial, saya memiliki pengaturan lain untuk dibuat, jadi saya akan menunggu Sasin dan yang lainnya tiba. Sekitar setengah tahun dari sekarang, jawab Taoist Xie. Han Li mengangguk sebagai jawaban, dan dia tentu saja tidak keberatan dengan ini. Keduanya kemudian berangkat dari lorong spasial. Taoist Xie harus memperhatikan masalah membuka lorong spasial, jadi dia segera pergi, sementara Han Li kembali ke pengasingannya sebelumnya. Setelah Taoist Xie meninggalkan istana, dia segera tiba di ruang rahasia yang terpencil. Hanya ada satu lampu minyak di ruang rahasia, dan cahaya kuning redupnya menerangi area kecil sementara ruangan lainnya masih gelap gulita. Pada saat ini, sosok humanoid hitam buram berdiri di samping lampu minyak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Taoist Xie tidak terkejut melihat sosok humanoid hitam, seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Selamat, rekan Taoist Xie. Setelah bertahun-tahun kerja keras, akhirnya kamu berhasil. Sosok hitam itu berbalik. Wajahnya buram, dan tubuhnya juga kabur. Tampaknya itu bukan tubuh nyata, melainkan proyeksi. Aku harus berterima kasih atas bimbinganmu, senior. Saat itu, aku membantai dua mayat berturut-turut dan berusaha membunuh yang ketiga sekaligus. Pada akhirnya, kondisi mental saya cacat, dan bahkan jika EKG tidak membantu Stone Space Fish di sini, saya akan gagal. Syukurlah, Anda memberi saya panduan pada saat terakhir, memungkinkan saya untuk menyegel ingatan saya ke dalam tubuh boneka sebelum berubah menjadi boneka. Saya turun ke alam bawah untuk mengalami Dao boneka, dan baru saat itulah saya sepenuhnya memahami maksud sebenarnya dari hukum boneka, kata Taoist Xie sambil mengatupkan kedua tangannya dengan rasa syukur. Ini hanya sedikit pengalaman kultivasi, rekan Daoist Xie. Fakta bahwa kamu dapat memahaminya adalah bukti bakatmu yang luar biasa, kata sosok buram itu. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, senior, kata Taoist Xie dengan suara hormat. Saya tidak ingin mendengar kata-kata terima kasih yang kosong seperti itu. Saya hanya datang ke sini untuk menanyakan apakah kesepakatan yang kita buat masih berlaku, kata sosok buram itu. Tentu saja, ikan luar angkasa batu membuatku dalam keadaan yang menyedihkan, jadi aku akan melepaskannya terlalu mudah jika aku tidak membalasnya, Taoist Xie terkekeh dingin. Ikan luar angkasa batu telah bertanggung jawab atas alam iblis untuk waktu yang sangat lama,
dan dia jauh lebih kuat daripada kultivator alam ruang yang sangat kecil sepertimu. Selain itu, meskipun kamu telah menjadi leluhur Dao, kamu masih bukan tandingan Stone Space Fish dalam pertarungan 1 lawan 1. Jangan terburu-buru, kami akan mengambil waktu kami, sosok buram itu memperingatkan. Saya mengerti. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali, jawab Taois Xie. Itu bagus. Ngomong-ngomong, ada masalah lain yang aku butuh bantuanmu kali ini. Sosok buram itu sedikit mengangguk. Silakan, senior, Taois Xie segera menjawab. Sosok buram itu berjalan ke arah Taois Xie dan berbicara. Taois Xie secara refleks mengalihkan pandangannya ke arah tertentu setelah mendengar ini, di mana ekspresinya sedikit berubah. Di tempat Han Li berkultivasi dalam pengasingan, bola cahaya emas di dalam dantiannya jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan masih berputar tanpa menghilang. Han Li duduk dengan menyilangkan kaki dan mengedarkan kekuatan spiritualnya yang abadi, di mana cahaya keemasan cemerlang terpancar dari tubuhnya. Sejak dia memasuki alam tata ruang, sudah lebih dari 1000 tahun sejak dia mengedarkan kekuatan spiritual abadinya dengan begitu bebas, dan dia merasa sangat bebas saat ini. Kekuatan waktu dalam tubuh Han Li telah terbengkalai selama bertahun-tahun, dan akhirnya tidak terkendali hari ini, memungkinkannya melonjak ke seluruh tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Roda bundar emas muncul di belakangnya. Itu berputar tanpa henti, itu adalah roda harta karun kebenaran. Cahaya kemudian melintas dari sisinya yang lain, dan Clear Time Vial muncul. Mengikuti beberapa kilatan cahaya, jam pasir ilusi, api pemutus waktu, dan kayu Dewa Donyi semuanya muncul sebelum berputar di sekitar tubuhnya. Alis Han Li berkerut saat melihat ini. Roda kebenaran dan harta lainnya muncul dengan sendirinya, dan dia tidak mengaktifkannya. Mungkinkah mereka datang lagi, gumamnya dengan kaget. Pada saat ini, benang kristal dari hukum waktu terbang keluar dari harta karun ini dan memadat menjadi lingkaran emas, berputar tanpa henti. Kekuatan hukum waktu di dalam tubuh Han Li berkerumun dan tenggelam ke dalam lingkaran emas. Lingkaran emas meluas dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ukurannya menjadi 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan itu bergetar dengan cepat, mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Dengan whoosh, lampu hijau terbang keluar dari dadanya. Setelah lampu hijau menyatu, itu berubah menjadi botol hijau tua. Itu adalah botol langit. Botol itu bersinar terang seperti matahari hijau yang terik, dan pada saat yang sama, ia memancarkan kekuatan hisap yang kuat. Lingkaran emas terbang, dan menyusut dengan cepat. Akhirnya, ukurannya menjadi sama dengan mulut botol langit, dan langsung tertanam ke dalam botol. Setelah keduanya bersentuhan, kekuatan hukum waktu yang agung keluar dari botol langit. Botol langit segera mengembang dengan cepat, dan rune hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam botol, berubah menjadi awan hijau yang berjatuhan tanpa henti. Kemudian, lampu hijau menyala dari mulut botol, dan lampu hijau tebal keluar darinya, tenggelam ke dalam kehampaan di depan.